Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi bersama Lubaide Channel. Masih tetap dalam video dan materi-materi tentang pendidikan. Kali ini saya akan sampaikan materi tentang good government. Tapi sebelum menyimak materinya, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video-video Lubaide Channel. Disimak materinya ya guys. Menuju pemerintahan yang baik, atau disebut juga good governance. Saya membagi dua klasifikasi materinya. Yang pertama berkaitan dengan tata kelola pemerintah yang baik. Yang kedua, sikap keterbukaan dan keadilan menuju pemerintahan yang baik. Yang pertama, tata kelola pemerintahan yang baik itu mempunyai beberapa ciri. Di antaranya yang pertama, terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Ciri yang kedua adalah adanya upaya yang untuk mendirikan pemerintah atau self-governing dalam mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan dan dinamika masyarakat yang tinggi. Ciri yang ketiga, adanya keseimbangan kekuatan atau balance of forces. Yang keempat, ciri yang keempat adalah menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitasi. Mengapa perlu adanya pemerintahan yang baik atau good governance? Jawabannya adalah melalui pemerintahan yang baik, pembangunan secara merata dapat terlaksana. Melalui pembangunan merata, taraf hidup masyarakat pun dapat meningkat. Peningkatan taraf hidup berarti peningkatan kesempatan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Jadi yang disebut good governance atau pemerintahan yang baik itu adalah melalui pemerintahan yang baik terhadap proses dinamika kehidupan di pemerintah dan warga negara itu berkesinambungan dan dinamis dan saling terkait antara sesamanya. Berikutnya berkaitan dengan asas pemerintahan yang baik. Yang pertama, adanya kepastian hukum. Yang kedua, keseimbangan. Yang ketiga, ketidakberpihakan atau kesamaan dalam mengambil keputusan. Yang keempat, kecermatan. Yang kelima, motivasi. Yang keenam, tidak menyalahgunakan kewenangan. 7, keterbukaan. 8, kepentingan umum. Dan yang terakhir, asas pemerintahan yang baik adalah pelayanan yang baik atau asas keadilan dan kewajaran. Sedangkan prinsip pemerintahan yang baik itu ada beberapa poin. Di antaranya yang pertama adalah adanya akuntabilitas. Yang kedua, transparansi. Yang ketiga, keterbukaan partisipasi masyarakat. Yang keempat, efisiensi dan efektivitas. Dan yang terakhir, prinsip pemerintahan yang baik adalah adanya supremasi hukum. Berikutnya berkaitan dengan faktor pendukung dan penghambat pemerintahan yang baik. Untuk faktor pendukungnya ada beberapa poin di sini. Yang pertama adalah adanya partisipasi pemerintah, partisipasi masyarakat, sarana dan prasarana, dan faktor pendukungnya adalah yang terakhir adalah sumber daya manusia. Sedangkan faktor penghambatnya yang pertama adalah integritas pelaku pemerintahan yang rendah. Yang kedua, kondisi politik dalam negeri yang kurang demokratis. Yang ketiga, krisis ekonomi. Yang keempat, kurangnya partisipasi masyarakat. Dan yang terakhir, faktor penghambatnya adalah sistem hukum yang lemah.
Untuk itu harus ada upaya pencegahan dan penanggulangan faktor penghambat. Jadi upaya pencegahan dan penanggulangan faktor penghambat tadi, yang pertama ada agenda politik, yang kedua agenda ekonomi, yang ketiga agenda sosial, dan yang keempat agenda hukum. Yang pertama agenda politik, yang faktornya adalah amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, mempercepat penghapusan peran sosial politik TNI. Yang ketiga, penegakan supremasi hukum. Upaya pencegahan dan penanggulangan faktor penghambat yang kedua yakni agenda ekonomi. Dengan cara apa? Dengan cara memprioritaskan kebijakan yang mendesak seperti berikut. Yang pertama, otonomi daerah, sektor keuangan dan perbankan. Dan yang ketiga, kemiskinan dan ekonomi rakyat. Upaya pencegahan dan penanggulangan faktor penghambat yang ketiga, agenda sosial. Pemerintah perlu melakukan berbagai pencegahan terhadap pertikaian vertikal maupun horizontal yang berpotensi mengorbankan kepentingan bangsa. Dan yang terakhir, upaya pencegahan dan penanggulangan faktor penghambat adalah agenda hukum. Perlu adanya reformasi hukum demi terwujudnya good governance. Seperti berikut. Yang pertama, reformasi konstitusi. Yang kedua, reformasi penegakan hukum. Yang ketiga, reformasi Mahkamah Agung. Keempat, reformasi kejaksaan. 5, pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN. Dan yang terakhir adalah pemberdayaan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Berikutnya berkaitan dengan sikap keterbukaan dan keadilan menuju pemerintahan yang baik. Upayanya adalah dengan meningkatkan keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya meningkatkan keterbukaan dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, memberi kesempatan kepada pemerintah untuk melaksanakan tugasnya sesuai prinsip keterbukaan. Yang kedua, memberikan kritik dan saran yang membangun terhadap tindakan yang bertentangan dengan prinsip keterbukaan. Yang ketiga, membiasakan budaya keterbukaan dan transparansi dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari keluarga, sekolah, masyarakat, serta bangsa dan negara. Upaya meningkatkan jaminan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang pertama, memantau kinerja lembaga yang bertugas memberikan keadilan. Yang kedua, mengajukan kritik terhadap tindakan yang tidak adil dan mencari solusi jaminan keadilan. Serta membiasakan diri bertindak adil dalam keluarga, sekolah, masyarakat, serta bangsa dan negara. Sedangkan merealisasikan sikap keterbukaan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa dan negara dimulai di lingkungan keluarga, yakni dengan mendengarkan nasihat orang tua, mencurahkan isi hati kepada orang tua atau kakak, menonton berita di televisi dan membaca surat kabar untuk memperluas cakrawala pikiran. Yang kedua, di lingkungan sekolah, ini dengan mematuhi tata tertib yang berlaku, menghargai karya teman, jujur pada saat ulangan. Di lingkungan masyarakat, yakni dengan menjaga kebersihan lingkungan, membina kerukunan bertetangga secara baik, dan menghargai keberadaan orang lain. Sedangkan di lingkungan bangsa dan negara, bekerja sama dengan bangsa lain, bersikap selektif terhadap budaya asing yang masuk ke dalam negeri, dan tidak main hakim sendiri. Terima kasih telah menyimak materi Good Governance menuju pemerintahan yang baik. Simak terus video-video pembelajaran di Lubede Channel. Jangan lupa
subscribe, like, komen, dan share Lubede Channel. Terima kasih, sampai jumpa, dadah.